Maksudnya baik ya? Baik. Iya, karena kita kemarin sudah liburan panjang, jadi hari ini harus semangat, pagi ini harus semangat sampai nanti pulang sekolah. Siap. Ya? Tadi sudah sarapan belum? Sudah. Dimasakin mama atau masak sendiri? Dimasakin mama. Pasti dimasakin mamanya ya? Ya. Kalau sudah SMA, bukan anak SMP lagi, jadi harus masak sendiri, makan sendiri, nggak boleh disuapin. Habis makan lalu dicuci piringnya. Karena sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh Eza. Eza. Belum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Absen dulu ya. Abian Iwan Taresa. Hadir. Angela Amarilis Ulinamina. Hadir. Dina Triapilia. Hadir. Melin Kawat Abrasiana. Hadir. Niken Ayu Pustita Sari. Hadir. Nurul Saada. Hadir. Octavia Putri Lestari. Hadir. Sahdan Maulana. Hadir. Rangga. Muhammad Nabil. Hadir. Baik, terima kasih. Anak-anak, sebagai penciptaan kita terhadap Indonesia Raya, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Pasti semua bisa. SD-nya sudah diajari ya kan? Iya, tiap hari Senin kita juga udah upacara. Jadi harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, lagu ini akan memimpin. Silakan berdiri. Tiga pegang ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku,
silakan duduk kembali. Capek ya? Belum ya? Iya, baru mulai pembelajaran kok sudah capek. Belum ya? Ya, baik anak-anak. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pelajaran sebelumnya, yaitu tentang pasar. Siapa yang masih ingat apa arti pasar? Apa? Pusat perbelanjaan. Oh iya, bagus. Pusat perbelanjaan. Berarti kalau pusat perbelanjaan harus ada penjual dan pembeli. Kalau sudah ada penjual dan pembeli, berarti harus ada barang yang dijual. Kalau ada barangnya, harus ada Uangnya. Bagus. Kemudian selain pasar, kita kemarin juga mempelajari tentang penjualan. Kira-kira penjualan itu apa? Siapa yang bisa? Penjualan atau pemasaran itu apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang masih ingat penjualan? Apa kegiatan apa kemarin? Penjualan. Iya, kegiatan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian anak-anak itu pelajaran kemarin. Terus materi sekarang kita akan mempelajari tentang marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran. Bahasa Inggrisnya marketing mix. Silakan dilihat video yang Bu Retno paparkan, kemudian ditelaah, dipahami, dan dimengerti. Silakan dilihat ya. Biasanya disebut dengan bauran pemasaran manusia. Ya, ada sedikit materi yang Bu Retno paparkan. Kira-kira ada apa tadi isinya? Bauran pemasaran. Bauran pemasaran menyangkut ada berapa P? Angka lihat. Yang pertama ada produk, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Iya, bagus anak. Kemudian Bu Retno kasih apa? Tugas. Kemarin kan sudah dibagi dalam 3 kelompok ya. Kelompok A katakan siapa? Kelompok A? Kelompok B? Iya, kelompok C? Iya. Sebenarnya sesuai dengan tempat duduk kelompok menurut kelompoknya masing-masing. Kemudian Bu Retno bagikan lembar kerja dikerjakan per kelompok 1 saja. Silakan berdiskusi. Benar? Sudah ya? Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama ada nama. Silakan diisi namanya. Yang kedua ada kelompoknya, diisi ada kelompok A, B atau C. Sudah? Kalau sudah boleh berdiskusi antar kelompok. Silakan. Yang tidak paham boleh bertanya. Place, tempat itu maksudnya tempat apa Nana? Iya, tempat kita berjualan lebih baik di tempat di dekat apa? Misalkan dekat pasar, dekat mall, dekat sekolah. Kenapa kok harus menentukan tempat? Agar apa? Strategi pemasarannya agar berhasil, agar apa? Pemasaran
berhasil. Iya, datangannya rame, laris, manis. Kemudian diskusikan sekarang bersama kelompok anggota kelompoknya. Kerjakan satu ya anak-anak. Yang nomor satu dulu. Apa? Lalu disamakan jawabannya dalam kertas lembar rekomendasi. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Kenapa? Apa? Produk apa? Anak-anak, kira-kira produk yang dijual itu barang yang bermanfaat atau tidak? Ya, tentunya kalau tidak bermanfaat tidak bisa dijual. Hasil diskusinya apa? Apa? Tempat? Lokasi, betul. Lokasi bisa juga tempat. Apa sini ada kesulitan? Belum ada ya? Kalau tidak ada, sudah pintar dong. Kelompok C, poin 7 segera. Kelompok A, poin 7 segera dikerjakan. Kemudian Butno akan menanyakan materi nomor 2. Kelompok A siapa mau presentasi? Okta. Kelompok B? Nabil. Kelompok C? Saya. Oke, saya pesankan. Ikan ya? Yang duluan maju saya undi. Yang duluan maju. Yang duluan maju adalah kita beri tepuk tangan. Ayo Okta maju. Okta akan memaparkan hasil kerjanya atau teman-teman kelompok B sama C nanti bertanya ya. Yuk, Okta. Saya akan mempresentasikan Pesan karya berbahagia masyarakat. ya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke kelompok A? Silakan bertanya kelompok B sama C. Divisi apa? Bukti fisik, berikan contohnya bukti fisik. Ya. Ya, berikan contohnya. Kira-kira apa? Menjual Kaki. Anggota kelompoknya boleh membantu. Bukti fisik apa? Kelompok B bertanya bukti fisik. Ayo kalian bisa maju membantu temannya. Contohnya seperti ballpoint atau baru diterbitkan. Iya, contohnya misalkan buku atau pulpen. Itu bukti fisik dari suatu proses. Kemudian kelompok C, silakan bertanya.
Contohnya orang. Apa contohnya orang? Contohnya orang apa? People atau orang. Variabelnya bawaan pemasaran ada orang. Itu apa orang itu? Contohnya apa? Ya, kelompok A silakan dibantu. Bawaan pemasaran yang people. Contohnya kira-kira apa? Apa people? Contohnya adalah seperti pembeli dan penjual katanya kelompok. Berarti pembeli dan penjual adalah orang yang melakukan transaksi bermasalah. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Baik, ditutup. Sekian dari kelompok A. Terima kasih. Selanjutnya Saya dari kelompok C. ya, silakan kelompok B. Salam kebajikan. Ya, saya ini mau sebutkan variabel program kemudian nomor B. Waalaikumsalam. Jadi pemaparan tiga kelompok yang menilai kalian ya, bukan Melena ya. Iya. Kelompok A nanti menilainya kalau topiknya sedikit, berarti nilainya sedikit. Kalau topiknya banyak, berarti nilainya kalau topiknya semua berarti iya, tapi berarti bagus. Nah, kelompok A kelompok kalian sesuai diulangi ya. Ya, sesuai dengan tampilan mereka tadi, siapa yang dapat nomor paling banyak. Kelompok B. Kelompok C. Berarti yang terbanyak tadi yang mana? Hari pembelajaran hari ini apakah sulit anak-anak? Menurut kalian memiliki kesulitan? Kelompok A sulitnya di mana? Kelompok A bagian mana yang sulit? Menurut kalian yang paling tidak mengerti yang mana? Bagian menghitung. Oh iya, menghitung ya. Kenapa kok tidak bisa menghitung? Pakai menghitung saja. Bingung di pembagian persennya. Ya, dulu di SMP sudah diajari belum? Lupa ya? Iya, di SMA ada lagi tapi lupa. Kelompok B ada yang menemui kesulitan. Yang mana paling yang tidak mengerti yang mana? Pembelajaran yang mana? Perhitungan juga. Yang mana yang tidak mengerti perhitungannya? 50-100. Kalau persen bilang persennya, jadi ya 50%. Kalau 100% berarti berapa? 100 per? Persennya bilangin, berarti 100 per? Berapa? 50%. Mau menghilangkan persen? Berarti 50 per 100. Kalau 75%? Berarti 75 per? Ya, begitu. Kalau 100%? Ya 100 per 100. Gak ada 100%
Berarti bisanya 100, nolnya 2, 100. Tidak, 1000 ini tidak ada. Adanya terserah. Kemudian kelompok C, ada yang memiliki kesulitan, yang mana yang sulit kelompok C? Yang mana? Hasil 5 juta berapa? 5 juta didapat dari mana? Bukan maksudnya itu dari dari mana di situ dapatnya dari mana? Apa yang hasilnya itu hasilnya? 7.500.000 total biaya produksi ditambah hasil dari perkalian ini tadi 50% kali 5 juta. Maksudnya 7.500.000 hasilnya? Ini 5 juta ditambah. Iya, maksudnya itu tadi kan ya. Ini mencari ada 2. Iya, sama dengan 7.500.000. Modalnya 5 juta, tapi ini dapat laba 2.500.000. Jadi harus jualan 7.500.000. Paham? Kalian mau jual roti kukus modalnya 50.000. Ingin mendapat laba 50%, berarti harus jual berapa roti kukus? Modalnya berapa? 50.000. Berapa? Modalnya 50.000. Keuntungannya 50%, berarti harus menjual 75.000. Maaf anak-anak, ini tadi harga jual keseluruhan ya. 7.500.000 harga jual keseluruhan ya. Sedangkan tadi pesanannya ada berapa? Pesanannya tadi ada 200. Berarti 7.500.000 dibagi pesanannya ada 200. Di bawah dicoret 2, di atas dicoret 2. 75.000 dibagi 2. Berapa? 75.000 dibagi 2. 75.000 dibagi 2. Berapa? 75.000 dibagi 2. Berapa? 37.500. Berarti harga jual per bijinya 37.500. Kalau tadi roti kukusnya tadi harga jualnya 75.000, sedangkan 50.000 jadi 20 pieces. Berarti 75.000 dibagi berarti 20. Berarti berapa 75.000 bagi 20? 3.700. Es bikin, yuk es bikinnya lagi. 1, 2, 3. Sebutkan nama-nama hewan. Singa. Kucing. Harimau. Kelinci. Pembelajaran hari ini tentang marketing mix. Anak-anak untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang materi berikutnya, yaitu berkomunikasi dengan pelanggan. Iya. Bu Retno memberi tugas kalian untuk minggu depan persiapkan membuat video tentang berkomunikasi dengan pelanggan. Contohnya apa? Berkomunikasi dengan pelanggan, menawarkan produk kepada pelanggan. Kemudian apa lagi? Mempromosikan produk kepada pelanggan. Apa lagi? Mendengar keluhan pelanggan. Apa lagi? Mengajak pelanggan untuk membeli produk kita. Intinya kita harus
menjalin komunikasi dengan pelanggan agar pelanggan tersebut apa? Tertarik dengan produk kita dan ingin membeli produk kita. Anak di depan minta tolong membawa peralatan ya untuk mengerjakan materi berkomunikasi dengan pelanggan. Berarti peralatannya apa aja? Pensil, pulpen. Ya, pensil, pulpen untuk mencatat. Sama lagi? Kabel. Terus apa lagi? Tripod. Terus apa lagi? Babaran. Ya, peralatan pelanggan ya. Ya. Ya, jangan lupa bagi yang tidak membawa peralatan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, nanti diberikan sanksi apa? Pulang mengambil. Suruh pulang mengambil. Jangan lupa membalikan makanan. Kenapa? Harus bawa. Berarti kalau tidak bawa peralatan dihukum memberikan temannya makanan. Jangan kasihan kalau nggak bawa uang. Berarti disuruh apa? Jangan ngomongin sendiri. Oh iya, disuruh nyapu dan ngepel sendiri satu kelas ya. Itu sekolah. Iya. Kemudian kalau sudah membawa peralatan tapi tidak mengerjakan, dihukum apa? Membayar kas 20.000. Membayar kas kalau tidak punya uang. Minta uang banyak. isi bayarnya gitu kan. Berarti kalau sudah disuruh membuat tugas tapi tidak mengerjakan tugas tersebut, diapakan? HP-nya kak, kalau HP-nya diantar satu hari. HP-nya, oh sehari penuh HP. Ya. Dititipkan ke wali kelas ya. Ya. Kemudian kalau tidak ya. Kalau sudah mengerjakan, Kalau sudah mengerjakan, kasih uang. sudah nggak tadi ya? Sudah, Bu. Ya. Aku pernah di sini. Kalau sudah kita akhiri pembelajaran nanti. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini, sudah belajar dengan baik, sudah memahami materi dengan baik, sudah menjawab pertanyaan yang memberikan dengan baik juga. Kegiatan hari ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh silakan Angel. Marilah kita berdoa menurut ya. Amin. Dan memberi Berikanlah